Tanamkan dua tekad ini saat kalian tidak mampu membayar pinjaman kalian di pinjol legal, atau saat kalian gagal bayar atau kebayar di pinjol legal. Nah, apa sih pentingnya kita menanamkan dua tekad ini di diri kita saat kita tidak mampu membayar pinjaman kita di pinjol legal? Karena seperti yang kalian ketahui ya, bagi nasabah yang gagal bayar atau kebayar di pinjol legal itu sangat menakutkan ya, atau sangat mengerikan. Bahkan mereka yang gagal bayar atau kebayar di pinjol legal itu tidak berani melihat HP mereka sendiri. Karena tadi mereka takut melihat pesan dari DC pinjol legal, takut ancaman dari DC pinjol legal. Jadi buat kalian yang sudah ketakutan atau buat kalian yang belum ketakutan saat gagal bayar atau kebayar di pinjol legal ya, kalian wajib sekali simak video ini. Kalian harus tanamkan dua tekad ini kalau kalian niat gagal bayar atau kebayar di pinjol legal. Saya beri jamin ya, kalau kalian sudah menanamkan dua tekad ini di diri kalian ya, kalian tidak akan lagi takut gagal bayar atau kebayar di pinjol legal. Kalian tidak akan lagi takut dengan yang namanya ancaman DC pinjol legal. Nah, apa sih yang harus kita tanamkan benar-benar di diri kita saat kita tidak mampu membayar pinjaman kita di pinjol legal ini? Oke baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi untuk yang pertama yang harus kalian tanamkan ya di diri kalian saat kalian gagal bayar atau kebayar di pinjol legal, kalian harus berpikir ya bahwa mau sebesar apapun hutang kalian di pinjol legal, kalian itu tidak akan bisa dipenjarakan atau kalian tidak akan bisa dipidanakan. Kenapa di sini saya menyuruh kalian untuk menanamkan itu di diri kalian? Karena hampir semua nasabah yang gagal bayar atau kebayar di pinjol legal ya, mereka itu takut dibawa ke jerukum. Apalagi mereka yang gagal bayar belasan juta atau yang jutaan aja ya, mereka itu takut dibawa ke jerukum. Emang tidak dipungkiri ya, apalagi buatkan yang tidak tahu sama sekali tentang dunia perpinjolan, pasti sudah jelas kalian takut dibawa ke jerukum. Tapi kalian harus tahu ya, tidak ada pasal hutang piutang kalian itu bisa dipidanakan atau kalian itu bisa dipenjarakan. Ada juga yaitu pasal asasi manusia, di mana di pasal tersebut dijelaskan bagi setiap manusia yang tidak mampu membayar hutang mereka maka tidak bisa dipenjara. Jadi sekali lagi ya, kalian tanamkan yang satu ini, bahwa mau sebesar apapun hutang kalian di pinjol legal, kalian tidak akan bisa dipidanakan atau kalian tidak akan bisa dipenjarakan. Nah, itu yang harus kalian tanamkan untuk yang pertama. Untuk yang kedua, tentang DC lapangan pinjol legal. Kenapa yang harus ditanamkan tentang DC lapangan pinjol legal? Karena hampir semua nasabah ya, atau nasabah yang sharing kepada saya itu hampir semuanya mereka itu takut tentang DC lapangan pinjol legal. Sebenarnya apa yang harus kalian takuti ya? Apa DC lapangan pinjol legal itu semenakutkan itu atau semenyeramkan itu? Padahal itu biasa-biasa saja. Tapi emang ya, buat kalian yang tidak tahu tentang DC lapangan pinjol legal pasti takut. Karena kalian berpikir bahwa DC pinjol legal itu datang ke rumah kita akan memaksa kita untuk bayar. Jika kita tidak mampu bayarnya, maka DC lapangan akan marah-marah. Nah, kalian berpikir seperti itu. Padahal itu tidak seperti itu ya. Kalian harus tahu, setiap DC lapangan pinjol legal yang datang ke rumah kalian itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka juga tidak semena-mena datang ke rumah kalian, karena mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK. Jadi apa yang harus kalian takuti? Lah, lalu bagaimana dengan video-video yang viral seperti DC Kredipo mengamuk, DC Aku Laku mengamuk? Nah, sebenarnya video-video seperti itu ya, itu sebenarnya video palsu. Kenapa saya bilang video palsu? Jadi video tersebut sebenarnya dibuat oleh DC pinjol legal tersebut yang seolah-olah mengamuk kepada nasabah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya dilihat oleh kalian yang gagal bayar atau kebayar di pinjol legal. Karena kalau kalian melihat video tersebut ya, saya berjamin pastikan bakal takut, karena kan membayangkan DC lapangan tersebut datang ke rumah kalian dengan marah-marah. Padahal video tersebut ya, itu video buatan si DC sendiri. Tujuannya tadi supaya kalian takut, supaya kalian panik. Padahal itu videonya ya, buatan DC pinjol legal sendiri. Karena banyak sekarang ya video DC pinjol legal mengamuk dan lain-lain, itu sebenarnya video sandiwara atau video hoax. Nah, jadi untuk yang kedua yang harus kalian tanamkan ya, kalian jangan takut tentang DC lapangan pinjol legal. Kalau kan masih takut, kan simak saja deh video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah bahas tuntas tentang DC lapangan pinjol legal. Saya berjamin kalau kalian simak video saya yang itu ya, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut tentang DC lapangan pinjol legal. Untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Jadi itulah dua tekad yang harus ditanamkan di diri kalian jika kalian sudah tidak mampu membayar pinjaman kalian di pinjol legal atau di pinjaman online. Intinya kalian tanamkan saja dua tekad tersebut ya. Saya berjamin ya, kalau kalian sudah benar-benar menanamkan dua tekad tersebut ya,
saya berjamin kalian tidak akan lagi takut gagal bayar atau kebayar di pinjol legal. Oke, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar, tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau keadaan kalian tidak punya uang, seperti ekonomi kan sedang turun drastis ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kalian, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjaman online atau buatkan semua nasabah yang gagal bayar atau gagal bayar di pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.